Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami ini Tuhan, kami mau datang kembali lagi pada Engkau setiap hari dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau saat kami menyediakan diri kami, Tuhan mempersiapkan, membawa diri kami, Tuhan sendiri boleh berbicara kepada kami. Biar kiranya hari ini juga kami bisa belajar bersama-sama tentang apa yang bisa menolong kami Tuhan untuk pulih di dalam kehidupan kami dan luka-luka kami. Biar Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekolah minggu boleh ikut lause lili sama yang tunas lause sita ya. Nah, saudara-saudara, bayangkan kita itu baru mulai mengalami rasa sakit yang aneh sekali. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu waktu di kampus saya mengalami rasa sakit yang saya pikir normal atau biasa. Rasa sakit yang ada di perut. Tapi kali ini rasanya menusuk-nusuk. Rasanya menusuk-nusuk. Dan itu benar-benar rasa sakit pertama. Tak pernah saya sakit perut. Ya sakit perut paling ya mencret mulus ke belakang. Tapi belum pernah ini. Dan saya selalu berpikir bahwa saya masuk angin. Apa yang saya lakukan? Saya beli antangin atau tolak angin dan meminumnya setiap kali perut sakit. Setiap kali. Karena di Malang dingin. Jadi saya berpikir, wah ini masuk angin, dan masuk angin. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun dan rasanya enakan. Sakit lagi, tolak angin lagi, sakit perut lagi, tolak angin lagi. Sampai mungkin sekitar 8 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mulai menyadari bahwa dan memahami sebuah kebenaran bahwa yang selama ini saya rasakan itu bukan masuk angin, tapi penyakit lambung. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ya, 7 tahun saya mengabaikan tanya ke dokter ini masuk angin atau lambung, dan setiap kali saya sakit lambung yang saya minum apa? Antangin. Antara gila, antara bodoh sama gila Bapak Ibu beda tipis. Orang lambung tidak minum obat herbal, apalagi yang pedes-pedes kayak antangin atau tolak angin. Nah, Bapak Ibu, kebenaran akhirnya memaksa saya kepada satu kenyataan. Sekarang saya bukan lagi lambung, tapi GERD. Tinggal satu level lagi Bapak Ibu, namanya tukak lambung. Dan itu udah parah. Nah, saudara-saudara, waktu kita bicara tentang kebenaran, kita seringkali mengabaikan dalam tubuh kita bahwa yang penting aku rasa ini penyakitku. Tapi rupanya setelah kita tanya kepada ahlinya, rupanya bukan itu. Sebagian dari kita mungkin takut sekali periksa ke dokter dan tidak mau tahu kebenaran tentang tensi kita. Kita nggak mau tahu kebenaran tentang tensi kita. Kita tidak mau tahu kebenaran berapa kadar gula darah kita, berapa kolesterol kita, asam urat kita. Kita tidak, kemarin kita udah bicara dari yayasan kanker ya, dan ada pap smear. Dan kemudian kita nanti ada cek ini, kanker payudara, kanker prostat, dan kita mungkin berpikir, wah saya udah mulai sakit di bagian tertentu, dan kita udah mulai ketakutan, dan udah nggak usah check up. Daripada aku tahu terus aku stres, biarkan aku hidup di dalam pengabaian bahwa aku nggak apa-apa, cuma sakit biasa kok, nanti sembuh. Nah, dan kita menyadari Bapak Ibu ini akhirnya menjadi masalah bagi banyak orang. Masuk rumah sakit baru tobat. Yang 3 tahun lalu kalau kita bereskan itu bisa baik-baik saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebenaran itu penting di dalam pemulihan. 2 minggu lalu kita melihat bahwa anugerah itu memulihkan kehidupan kita. Betul? Waktu setiap kali kita mengalami luka hati dan sakit hati, kita bergantung kepada anugerah Tuhan, karena memang kita nggak selalu siap, kita nggak selalu mau Bapak Ibu untuk mengampuni orang lain, kita nggak mau selalu merekonsiliasi dengan orang lain, kita nggak mau ngapain, apalagi gua yang benar. Kita butuh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tapi langkah yang kedua, anugerah saja tidak cukup. Kita akan melihat saat ini kebenaran yang memulihkan, dan minggu depan waktu memulihkan. Butuh waktu, nggak bisa instan. Tapi itu minggu depan. Kebenaran itu penting. Kebenaran menolong kita untuk bisa melihat apanya sih dari kita yang mau dirubah, Bapak Ibu. Kita akan melihat, nah di dalam Yohanes 3 ayat 19-20 dan Yeremia 17 ayat 9, 2 ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu menolong kita untuk melihat siapa sih sesungguhnya manusia. Nah, yang laki-laki boleh baca Yeremia 17, yang perempuan boleh baca Yohanes 3 ayat 19-20. Bapak-bapak Yeremia 17 ayat 9,
Dan ibu-ibu Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Agak banyak ya, soalnya biasanya ibu-ibu lebih kencang suaranya. Jadi bapak-bapak saya kasih yang dikit nih. Yeremia 17 ayat 9. Yang laki-laki ya, bapak-bapak kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ibu-ibu 1, 2, ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Dalam 1 Raja-Raja 22, seorang raja bernama Ahab itu tidak suka dengan Nabi Mika. Karena si Nabi Mika selalu berbuat hal-hal yang buruk. Dia nggak suka. Ketika ditanya gimana hasil akhir peperangan saya, Raja Ahab, di Ramot Gilead, sebuah tempat, Ahab memanggil Mika, tetapi dengan enggan, berharap dapat nubuat yang maju kau raja, kau akan menang. Tetapi Nabi Mika adalah nabinya Tuhan dan dia nabi yang setia, dan Mika menyampaikan, lu akan kalah. Lu akan kalah. Tetapi Ahab lebih suka mendengar apa yang menyenangkan hatinya daripada kebenaran yang mengharuskan dia mengubah rencana. Di dalam 1 Raja-Raja 22, Raja Ahab mengumpulkan penasihat-penasihat palsu dan nabi-nabi palsu, dan dia setuju sama nabi-nabi yang mengatakan kau akan menang, dipanas-panasin gitu loh. Wih, raja kau akan menang. Dia kumpulkan dirinya. Dan Mika dikejar-kejar Bapak Ibu dan dipenjarakan karena dia mengatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, dari kisah Raja Ahab ini kita melihat bahwa ini kecenderungan kita. Kita suka akan anugerah Tuhan, karena anugerah itu yang akan melindungi kita, mengangkat kita, gitu loh, yang akan menopang kita dalam kesulitan dan pergumulan. Tapi seperti 2 ayat firman Tuhan kita baca, dan kita seperti Raja Ahab, kita tidak suka dengan kebenaran. Kita tidak suka dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, jika kita ingin pulih dari luka-luka hati kita seperti yang sudah kita bahas selama 2 bulan terakhir ini, kita harus terlebih dahulu melihat kebenaran pertama kita adalah kita harus terlebih dahulu melihat diri kita sendiri. Nah, kebenaran pertama pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain tetapi dari kita. Tanpa pengenalan diri yang serius, betapa berdosanya kita di dalam mempertahankan luka hati. Nah, Bapak Ibu, ini disebut luka hati karena kita pertahankan. Ya, Bapak Ibu ingat ya. Ini disebut luka hati karena dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, itu tidak jadi luka hati. Ada orang ngomong, babi kau. Sakit hati. Orang yang sakit hati mempertahankan. Oh iya ya, sialan kau ya. Dipertahankan, disimpan-simpan. Nah, ini tidak peduli, bukan dia yang memulai, tetapi kita yang menghidupkan kalimat-kalimat itu. Nah, jadi kita perlu menyadari terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa orang-orang yang menyimpan luka-luka hati dan itu terus-menerus, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukanlah jagalah hati orangmu, jagalah hati suamimu, jagalah hati anakmu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu terlebih dahulu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak bisa menjaga hati orang, Bapak Ibu. Mustahil. Mau apapun yang kita lakukan, tak bisa kita jaga hati. Saya selalu ingat, dan contoh yang selalu saya gunakan, zaman dulu YouTube itu selalu ada like dan dislike. Di 1 juta like, selalu aja ada 10.000 dislike. Aneh, saya nggak paham. Mau 2 juta like, selalu ada 100.000 dislike. Selalu. Sekarang, YouTube tuh pinter. Disimpannya dislike-nya. Jadi kita nggak tahu berapa yang kita nggak suka. Disimpan. Karena orang tidak suka kata orang nggak suka lu Bapak Ibu diginiin. Wah, Pak, kerjanya bagus ya Pak ya, kerjanya gini. Wah, ngurus anak Ibu kayak begini ya. Waduh, gini. Wah, capek-capek kerja jadi Gojek. Begini. Wah, capek-capek melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak suka dislike. Dan dunia ini sebenarnya sedang berusaha untuk membuat kita itu melupakan hal-hal yang buruk dari yang jahat. Udah ditutupin semua, Bapak Ibu. Tetapi waktu kita ingin mengalami pemulihan Bapak Ibu, dari kepahitan, dari luka, dari dendam, kita harus memulai dari diri kita sendiri.
Nah, Bapak Ibu, bulan lalu saya sudah mengenalkan mengenai siklus luka hati, dan saya akan jelaskan kembali sekali lagi secara singkat untuk menolong kita memahami bahwa pemulihan itu dimulai dari hati kita. Hati kita, Bapak Ibu. Nah, manusia waktu itu sebagai manusia berdosa, kita diingatkan dan disadarkan bahwa manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Oh, ayatnya saya keliru. Oke. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 14 dituliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu memiliki, di dalam luka hati kita harus menyadari bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah respons orang, dan kita tidak bisa mengubah perasaan orang, tak peduli sebaik apapun kita. Bapak Ibu harus ingat kenyataan itu. Kita tak bisa mengubah suami kita tak bisa mengubah anak kita, kau tak bisa mengubah orang tuamu. Itu sebuah usaha sia-sia. Usaha sia-sia. Makanya kalau Bapak Ibu yang sebelum menikah dan sebelum pacaran, kita harus lihat dulu orangnya mau tipenya belajar atau enggak. Jangan menikah baru tahu, oh kok kayak gini. Sebenarnya itu udah kasih tahu. Kita nggak bisa merubah ini, Bapak Ibu. Yang bisa kita rubah di dalam kehidupan kita adalah perasaan saya dan respon saya. Oke, Bapak Ibu selalu ingat itu. Selalu kita mengubah perasaan kita dan respons kita. Saat kita bisa merubah respons, perasaan kita dan respons kita dengan anugerah Tuhan, orang itu akan merespons lebih baik, merasa lebih baik, dan merespons lebih baik. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita sudah mengingat bahwa kita memiliki kebutuhan-kebutuhan emosi. Kita terluka karena kita tak dapat ini. Kita tuh bukan terluka karena kita dipecat dari pekerjaan. Bukan masalah dipecat dari pekerjaan. Tapi masalah aku tidak dihargai sudah 17 tahun. Barusan lihat sosial media, 27 tahun atau 17 tahun kerja tanpa absen. Waktu dia mau keluar dari pekerjaannya di fast food, dia cuma dikasih satu pak souvenir. Satu pak souvenir. Bapak Ibu 17 tahun kerja tanpa absen. Maksudnya tidak pernah sakit, tidak pernah libur standar lah ya. Tidak pernah ambil cuti. Cuma dapat satu paket. Masalah utamanya bukan dipecat, bukan keluar dari pekerjaan, tapi masalahnya apa? Tidak dihargai. Capek-capek kerja kita pelayanan. Nah, kita itu punya pasangan, kita berikan semuanya sama dia. Kita jemput dia, kita antar dia, kita bawa makanan. Setiap kali mau pacaran, tunggu gajian dulu, ya kan? Ya, kalau enggak, laki-laki kita nggak ada duit, Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya dia cari cowok lain. Bapak Ibu, perasaannya apa? Diperalat. Bukan masalah cowoknya yang bukan masalah ceweknya yang pacaran dengan orang lain, tetapi karena perasaan kita diperalat. Nah, Bapak Ibu, kita memiliki perasaan-perasaan ini di dalam diri kita. Perasaan-perasaan ini. Nah, dan perasaan-perasaan inilah yang menguasai kita. Oke, Bapak Ibu, hati-hati. Perasaan ini yang menguasai kita sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan dan kita menyimpan sakit hati itu. Ini adalah ilah zaman modern. Kita nggak pakai susu, Pak Bu. Mungkin 1-2 kali ada yang nggak pakai, jangan-jangan. Kebanyakan kita mungkin nggak. Kita nggak pergi ke dukun. Tapi kita punya Tuhan, namanya Periadi. Bapak Ibu kasih nama kita sendiri masing-masing. Sebut nama kita. Saya punya Tuhan. Saya punya 2 Tuhan. Namanya Periadi. Kalau si Tuhan Periadi ini tidak dapat dipuaskan, Tuhan Periadi ini harus lebih dipuaskan daripada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Kita memuaskan. Perasaan ini menjadi Tuhannya kita. Bapak Ibu, kita diperbudak oleh perasaan negatif. Kita dikontrol oleh perasaan negatif. Kita dikuasai oleh perasaan negatif. Kita didominasi oleh perasaan negatif. Karena begini Bapak Ibu, lah kan masalah kita harus belajar dari Yesus. Nah, waktu kita mulai melihat Yesus, Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus
Bapak Ibu bisa bayangin ya, Yesus itu sebagai seorang rabi yang terkenal, bisa menyembuhkan, bisa melakukan segala hal, dan kemudian sampai di titik terakhir satu muridnya mengkhianati dia, menjual dia 30 keping perak. 30 keping perak itu harga budak ya Bapak Ibu ya. Harga budak. Lu kalau mau jual saya, mending kamu mengkhianati saya demi 100 miliar rupiah gitu loh. Kamu jual info negara, jadi mata-mata negara, jualnya tuh 100 miliar. Ada harganya. Maksudnya kayak, kan kita jadi berharga walaupun kita dikhianati. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, dikhianati dengan seharga budak? Dikhianati bukan dengan seharga presiden yang mungkin tebusannya 1 triliun rupiah, enggak. Harganya cuma 30 keping perak seharga budak. Bapak Ibu, dipermalukan, semua perasaan ini muncul pasti di dalam diri Yesus, tetapi dia tidak diperbudak, dikontrol, dikuasai, dan didominasi. Nah, jadi fokus utama kita Bapak Ibu adalah fokus kepada apa perasaan yang muncul di dalam diri kita. Bukankah karena keinginan untuk dikasihi, perasaan dikasihi menjadi Tuhan, seorang pemuda atau pemudi bergantung sepenuhnya dengan likes dari teman-temannya. Apalagi kalau di rumah dia tidak mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya. Ia mencari pacar dan menggantikannya itu di dalam bentuk seks, dan berpikir bahwa saat aku berhubungan seks dengan dia, aku diinginkan dan aku dicintai. Bukan masalah seksnya kan? Masalah apa? Dicintai. Ada banyak kasus Bapak Ibu, orang itu menikah terlalu cepat karena pengen kabur dari rumah. Dia nggak kuat, orang tuanya controlling luar biasa, dan kemudian dia cepat-cepat menikah, berharap suaminya atau istrinya akan memberikan tempat perteduhan bagi dia, tetapi kenyataannya hidup akan mengikuti, orang tuanya ikut. Kita tidak menikah dengan pasangan kita saja, kita menikah dengan keluarganya, bapaknya, emaknya. Tergantung nih, kalau ada keluarga yang kekerabatannya penting, waduh repot dah, udah bapak emaknya, om tantenya, wah salam lah kita sudah. Tapi lari untuk kita menghindar Bapak Ibu. Bukan masalah menikahnya kan, karena masalah apa? Oh aku diperalat, oh aku nggak mau seperti itu. Dan kita akhirnya menikah dengan orang lain, menikah, berpacaran, dan kita sudah tidak lagi. Kita ditipu, diperbudak oleh perasaan. Nah, Bapak Ibu, bukankah karena keinginan dihargai, seorang orang tua bisa memaksa anaknya untuk mencapai prestasi? Nah, Bapak Ibu, ini menjadi kesulitan bagi kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah punya anak, kita pengen memberikan yang terbaik kepada anak. Tapi setelah dipikir-pikir, Bapak Ibu, pemberian kita terbaik kepada anak itu dari Tuhan atau karena kita pengen balas dendam, apa yang dulu kita capai itu nggak dapet? Atau mungkin kita pengen agar anak kita itu tidak malu-maluin gitu loh di antara keluarga. Malu dong. Anaknya sekolah di mana? Anaknya juara nggak? Anaknya pinter nggak? Oh, Bapak Ibu, bukan masalah anaknya loh, masalah orang tuanya merasa tidak aman, dia merasa tidak dihargai. Dia lampiaskan kepada anaknya. Nah, bukankah karena rasa aman menjadi Tuhannya kita, seorang suami atau istri bisa menjadi sangat takut ditinggalkan, sehingga ia berusaha untuk mengendalikannya. Ia selalu ingin tahu dengan siapa pasangannya berkomunikasi, kemana ia pergi, memeriksa ponsel dan media sosialnya, Bapak Ibu, seperti kita lihat di media sosial, Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa takut ditinggalkan, karena merasa takut dihianati, karena merasa takut diperalat. Nah, Bapak Ibu, perasaan-perasaan ini yang muncul di dalam diri kita, dan kita membiarkan perasaan kita itu menjadi Tuhannya kita. Makanya di kebenaran 1, pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita mulai menyadari dosa-dosa kita, bahwa Tuhan, aku suka diperalat oleh perasaan. Bapak Ibu, bagi kita yang pintar sekalipun, yang suka main kognitif ya, Bapak Ibu, kita main kognitif itu karena kita sebenarnya udah diperbudak. Kita itu kelihatan pinter karena kita pengen apa? Dihormati. Widih. Merasa penting. Wah, Pak Riyadi ini pengen dong dipendetain. Seorang teman, saya masih ingat seorang teman saya dulu ditanya, "Per, lu di GSRI berapa tahun lo dipendetain?" Gitu. Oh, belum tahu lah, kok gua aja belum gitu loh ya.
nggak tahu lah kalau jadi GI waktu itu sih ya mungkin 3-4 tahun. Oh lumayan juga ya kalau lu jadi GI ya, kalau lu pendeta. Ya nggak tahu. Terus saya bingung, tapi apa yang terjadi ya? Masalah utamanya bukan kata pendetanya loh Bapak Ibu. Tapi kata pendeta itu memberikan dia perasaan apa? Perasaan penting. Merasa bahwa dia berharga sebagai seorang laki-laki. Oh, dan itu mengerikan, dan itu harus diakui Bapak Ibu. Kita akan lebih senang mengundang, kayak contohnya, kita mau cari pembicara Natal belum ketemu, karena pada punya gereja semua. Tahu nggak Bapak Ibu di otak saya, waktu saya milih pembicara, pikiran saya apa? Pendeta atau belum? Bapak Ibu, bahkan waktu saya mulai belajar, saya mulai, bentar. Apa hubungannya pendeta dengan khotbah? Nggak ada hubungannya loh. Tapi itu kayak tapi kita mulai membuat kata-kata itu menjadi legitimasi bahwa saya merasa penting. Nah, Bapak Ibu, masing-masing dari kita itu ada begitu banyak perasaan yang muncul di dalam diri kita. Dan itu kita biarkan menguasai. Kita biarkan itu menguasai dan kita hidupi di dalamnya. Nah ini yang menjadi bahaya bagi kita, Bapak Ibu. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya jagalah seluruh perasaan kita dengan segala kewaspadaan. Jadi langsung sadari, kamu ini sedang merasa tidak diinginkan. Ngomong kata-kata itu. Tuhanmu adalah perasaan yang tidak diinginkan. Wah Tuhan, aku merasa tidak aman di GSRI. Oh, perasaanmu itu yang menjadi Tuhanmu, bukan Tuhan. Wah, saya merasa dikontrol dan diperalat. Waduh, saya merasa tidak berharga. Bapak Ibu, ini yang harus disadari dan kita akui di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, tidak heran, ingat bulan lalu, Bapak Ibu bisa lihat videonya kita juga di Roti Kehidupan, kita bereaksi. Oke ya, Bapak Ibu lihat ini, saya merasa, saya bereaksi. Saya merasa, saya bereaksi. Saya bereaksi karena saya punya perasaan terluka, dan kemudian kita bereaksi. Ada 4 jenis. Nah, coba Bapak Ibu ingat nih, saya ambil waktu 1 menit deh. Coba ingat konflik 1 bulan terakhir. Konflik, pasangan kah, dengan pacar kah, dengan teman kah, dengan mertua kita kah, menantu kita kah, apapun. Coba 1 minggu terakhir ini, perilaku apa yang kita lakukan kepada orang itu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat aja dulu. Saya ambil waktu Bapak Ibu ya, sekitar 30 detik lah. Ayo yang khususnya yang lagi pacaran-pacaran nih, yang lagi cinta-cinta, mumpung semua jenis kotoran rasanya jadi coklat. Nah, ini perlu diberesin dari awal. Nanti kalau udah menikah, rasa madu pun kadang-kadang bisa jadi rasa kotoran, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Mumpung masih pacaran, teman-teman ya. Mumpung masih pacaran, mumpung perspektif kita masih optimis ya, ya kan, optimis lah. Saya masih bahagia, masih happy, betul ya. Mumpung nih sebelum masuk pernikahan nih. Oke, coba ingat konflikmu terakhir apa? Apa reaksinya? Kita mulai dari reaksi. Kalau Bapak Ibu nggak bisa pahami perasaan, mulai reaksi. Mengecilkan masalah, udahlah gitu doang kok dipikirin. Aduh, ngamuk. Ada orang-orang yang modelnya ngamuk. Ada orangnya depresi, stres. Ada orangnya ngomel aja terus mengontrol, oke? Dah, Bapak Ibu ingat ya, udah 30 detik. Nah, sekarang coba. Apa yang menjadi Tuhannya kita? Perasaan apa yang mendominasi itu? Nah, Bapak Ibu, perasaan ini mendominasi, makanya kita bereaksi. Kalau kita tetap merasa penting dan merasa pantas dan merasa dihormati, kita nggak mungkin bereaksi seperti ini. Kita bereaksi begini karena kita terluka, Bapak Ibu. Karena kita terluka, makanya kita bereaksi. Kalau kita tidak terluka, kita nggak mungkin bereaksi seperti ini. Dan ini Bapak Ibu mulai pelajari. Bapak Ibu mulai ada di kantor, mulai dengan staf dan karyawan, apa yang terjadi? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus disadari waktu kita ingin mengalami pemulihan.
Pemulihan itu diperlukan dimulai dari diri sendiri. Ingat ya, ini dimulai, ada kata dimulainya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu sadari perasaan apa yang mengontrol kita. Tuhan, saya membiarkan perasaan tidak berharga sebagai ilah pengganti Engkau. Aku dikuasai dan dikontrol oleh perasaan tidak berharga. Sadari dan kemudian akui. Kalau tidak disadari, kita tidak akui. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi sadari. Tuhan, saya membiarkan perasaan dikhianati sebagai ilah pengganti Engkau. Aku dikuasai dan dikontrol oleh perasaan dikhianati. Kita ingin berkata seperti pemungut cukai yang jahat yang tidak berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, kasihanilah hamba-Mu orang yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu, sampai pada titik kita memukul-mukul dada kita, rasa bersalah. Oh Tuhan, ini perasaan tidak berharga ini kok kuat ya? Ini kok menekanku ya? Tuhan, kenapa sih aku harus cari penilaian dari orang lain? Apa aku penting Tuhan? Aku jadikan itu berharga bagi orang lain. Oh Tuhan, aku merasa diriku penting kalau aku kaya, kalau aku cantik, kalau aku pintar, kalau aku ganteng, kalau aku super, kalau aku sukses. Tuhan, aku dikuasai loh oleh itu. Nah, Bapak Ibu, sampai kita bisa benar-benar meyakini bahwa ini adalah dosa yang serius dan kita biarkan dikuasai olehnya, Bapak Ibu nggak akan berubah sampai mati, nggak akan. Karena nanti kita pindah pekerjaan nih, saya mau keluar dari gereja ini, pindah ke gereja lain, ketemu lagi nggak? Ketemu, pasti Pak Bu. Saya putus sama pacar saya, cari pacar baru nih. Dalam situasi pacar memang ada pacar-pacar yang red flag harus diputusin ya. Ini bukan pernikahan soalnya, itu komitmen pendek. Kemudian tapi karena satu konflik, dua konflik belum pernah diselesaikan, ganti. Selesai nggak? Enggak. Karena kita menganggap bahwa oh iya kan aku yang benar. Aku kan selalu bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, sampai kita sadar bahwa perasaan kita, waktu kita dikuasai oleh perasaan ya. Perasaan itu waktu menguasai kita itu sebagai ilah, kita tidak akan pernah mengatakan Tuhan aku mau berubah. Jadi sadari itu dulu. Jangan pernah entengkan Bapak Ibu semua perasaan-perasaan ini. Jangan pernah entengkan. Kita bereaksi karena kita merasa seperti itu. Itu yang pertama. Pengakuan dosa dan sadari. Yang kedua, nah, waktu kita merasa tidak dikasihi dan kita merasa tidak aman, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan, saya dengan sengaja dan terus-menerus bereaksi Y. Saya dengan sengaja dan terus-menerus bereaksi ketus. Misalnya kita ambil contoh. Mana perasaannya tadi? Oh, saya itu terbiasa Tuhan. Saya itu selalu dan terus-menerus bereaksi tidak bisa dihibur. Ada orang-orang itu yang kayak anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau sakit hati pengennya dia yang didatengin. Pengennya didatengin. Aduh, kenapa ya? Itu menyalahkan diri. Ini orang-orang yang menyalahkan diri dan menikmati waktu ada orang lain datang untuk memeluknya. Oh, maafin aku ya. Terus dia senang. Dan dia nggak pernah beres dengan dirinya. Dan dia nggak pernah beres dengan reaksi dirinya. Mengeluh dan manja. Kita semua mengeluh 1, 2, 3 kali. Kita manjat 1, 2, 3 kali. Tapi terus menerus setiap kali kita luka dan tersakiti, semua reaksi kita selalu ini. Ngambek, mengasingkan diri. Kita sebagai laki-laki mungkin kerja. Asik ya? Keren ya Pak Bu ya? Adiksi kerja ada loh Bapak Ibu. Tapi kerja nggak pulang-pulang. Oh, melarikan diri aja dari masalah. Wah, ngecilin masalah nih kita. Gitu aja dipikirin. Sampai kita bisa berkata, kita ngomel, kita mengontrol, macam-macam ya Bapak Ibu. Sampai kita bisa mengatakan, Tuhan, saya dengan sengaja dan terus-menerus bereaksi, sebut reaksi kita apa? Apa dosa perilaku yang sering kita lakukan? Dosa perilakunya. Tadi kan dosa perasaan menguasai, sekarang dosa perilaku. Aku mengomel lagi dan lagi. Aku ngambek lagi dan lagi. Oh, aku menghindar dari pasanganku lagi dan lagi. Sampai kita tidak bisa berkata, Tuhan, aku suka menghindar ya tiap kali konflik ya. Oh Tuhan, ini dosa sekali, ini serius ini Tuhan. Oh,
Tuhan aku ngomel terus ya, dan aku menikmati, seneng. Apalagi itu kalau kata-katanya tajam, aduh Tuhan. Nah, sampai kalau kita sampai tidak bisa Bapak Ibu ngerasa bahwa, oh Tuhan ini serius, ini dosa serius ya Bapak Ibu. Nah, kita nggak akan berubah. Bapak Ibu ingat aja waktu di sekolah, kalau kita ngerasa, dulu waktu saya UN, kita pertama kali dapat standar 4,01. Setelah dapat 4, saya dapat nilai 4,2. Itu karena nyontek, saya masih ingat. Itu benar-benar pencapaian yang tidak membanggakan. Tapi intinya apa? Wah, yang penting lulus, puji Tuhan. Aduh, seneng banget, gila, 4,3. Itu pertama kali itu tahun 2004, saya masih ingat banget. Bahkan saya tidak bisa ngerasa bahwa lu nggak belajar, Per. Lu ngapain aja lu di kelas di tahun ketiga. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, ya kita kalau kita tidak ngerasa bahwa diri kita ada yang salah, kita nggak akan berubah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga minta Tuhan sadari, kasihilah hamba orang yang berdosa ini. Dan kesadaran dan pengakuan dosa, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita minta Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah hamba orang yang berdosa ini. Nah Bapak Ibu, ini kita kepanjangan di kebenaran satu. Nah kebenaran kedua, saya ambil singkat. Tapi kita harus mengingat bahwa pemulihan dimulai dari diri sendiri, tapi tidak berakhir dari diri sendiri. Kita perlu komunitas yang sehat dan komunitas yang aman untuk menjadi alat Tuhan yang mendukung dan menguatkan. Bapak Ibu, komunitas Efesus 4 ayat 16 sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung sakit hatimu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung perasaan tidak berhargamu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini idealisme sih ya Bapak Ibu yang kita harapkan semua gereja melakukannya Bapak Ibu, dan termasuk gereja kita. Dan saya berharap Bapak Ibu mencoba ya belajar kita sama-sama untuk melakukan ini. Ini kita masih panjang sekali di area kedua ini. Pentingnya keamanan dan keterbukaan dalam komunitas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya kita mana pernah saling mengaku dosa ya, agak susah ya. Karena takutnya kalau kita ngaku dosa nanti dianggap itu jadi amunisi untuk menyerang kita berikutnya. Oh ya itulah relasi di antara kita orang Kristen Bapak Ibu. Saling mengaku dosamu. Sampai makanya Bapak Ibu cukup menarik ya waktu saya melayani di Pancaran Anugerah, semua orang yang pergi ke sana selalu berkata, gereja tidak menjadi tempat yang kondusif bagi dia untuk merasa aman. Gerejanya macam-macam, gereja Injili, gereja karismatik, gereja Katolik, macam-macam Bapak Ibu. Tetapi ya itu kenyataannya. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, kenapa Perkantas harus muncul? Lembaga yang melayani mahasiswa di kampus. Karena gereja nggak becus melakukan kerjaannya. Betul ya? Kenapa lembaga misi di luar gereja itu harus ada? Lucu ya, harus ada lembaga misi di luar gereja, lembaga yang mengumpulkan begitu banyak gereja. Kenapa? Karena kita gereja nggak becus ngurusnya. Kenapa harus ada duta pembaharuan, Pancaran Anugerah? Kenapa harus ada counseling center di luar gereja? Aneh ya Bapak Ibu ya? Padahal gereja kan harusnya tubuh apa? Tubuh setan, bukan ya? Tubuh Kristus ya. Tapi kita menarik sekali waktu saya ngeliat fenomena itu. Iya memang Tuhan ya, kita memang gereja kita nggak sanggup ya melakukan seperti ini ya. Dan kita gagal. Padahal ayat Alkitab berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya tapi susah juga sih Tuhan, kita mengaku dosa, nanti ketahuan. Terus jadi bahan perbunjingan. Saling mendoakan sih seneng ya kan, tapi saling mendoakannya umum ya Pak Bu ya. Penyakit biar sembuh, miskin biar kaya, tidak dapat pekerjaan biar dapat pekerjaan. Tapi kita nggak pernah saling mendoakan. Gue stres banget ya, gue setiap kali ngomong sama istri gue kayak begini, ini tolong dong doakan gue nggak kuat. Nggak ada, karena kita malu gitu loh. Dan supaya kita sembuh. Jadi kesembuhan itu ditentukan dari saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jika tidak saling mengaku dan saling mendoakan, kita tidak sembuh. Karena kita bertanggung jawab sama siapa? Bapak Ibu. Ibrani 3, 12-13, waspadalah ya saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah hidup. Tetapi, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Tapi repot juga nih. Kita mau saling menasihati, sensitif, salah ngomong, Bapak Ibu. Tersinggung. Dan kemudian Bapak Ibu, jadi kita bingung, kita mau gimana nasihati nih? Mungkin saya kali nanti nasihati setelah saya usia 55 kali ya, kalau udah jadi pendeta gede kali ya, baru orang kayak, oh iya Pak ya. Tapi itu juga belum tentu kita lakukan kan.
Sebagaimana kita juga dinasihati guru kita, rajin belajar ya dek ya. Kita dinasihati orang tua kita, kerja tuh serius, tapi kerja juga nggak serius, belajar juga nggak serius. Jadi ya sekali lagi ini antara bohong-bohong tapi bercanda Bapak Ibu. Nasihatlah orang lain selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Tapi kita rupanya menjadi tegar hatinya, dan kemudian kita keluar Bapak Ibu karena kita tidak mau dinasihati soal orang yang lain. Nah tapi repot juga karena rupanya kita tidak bisa saling menganggap dosa Bapak Ibu, karena kita itu saling takut gitu loh, mempergunjingkan, waduh ini jadi masalah nanti, waduh ini jadi amunisi bagi orang lain. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kebenaran kedua seakan-akan ini bukan kebenaran sama sekali, karena kita sudah mengalami bersama-sama di gereja ini dan di gereja manapun, bukan. Mungkin di sebagian gereja yang kita alami, ada gereja-gereja yang sehat Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu ini perlu kita pelajari. Nah kebenaran kedua ini kita butuh waktu di GSRI Pasar Minggu, di GSRI Pos Pasar Minggu kita Bapak Ibu, ini kita masih butuh waktu. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu, saya ingin kita itu memulai proses itu bersama-sama. Kita mulai proses bersama-sama. Kita mulai pelajari lagi, kita mulai peka lagi satu demi satu gitu loh. Karena itu harus dibereskan, dimulai dari diri sendiri, dan kemudian kita berkumpul bersama untuk saling mendoakan, saling menghibur, saling menolong, dan bukan saling menyerang. Bapak Ibu. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami mengalami kesulitan Tuhan untuk menyadari bahwa kami itu adalah kami berdosa Tuhan. Kami selalu menyimpan kemarahan kami terhadap pasangan kami menyimpan kepahitan kami terhadap orang tua kami menyimpan kekesalan kami terhadap satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kami masih menyimpan luka-luka kami terhadap orang-orang yang dulu pernah menyakiti kami, yang kalau kami lihat mukanya kami pengen tebas Tuhan lehernya. Tuhan, ada sebagian dari antara kami Tuhan yang pura-pura juga menghindar, pura-pura menutupi, pura-pura mengabaikan, tapi di dalam hati kami masih begitu sakit dan kami tidak mau membereskannya. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami menyadari kami adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan tolong kami juga untuk kami benar-benar sadar Tuhan, betul-betul sadar bahwa kami harus mengalami perubahan dimulai dari diri kami sendiri. Tuhan, kami pengen punya hubungan yang sehat dengan pasangan kami. Kami pengen punya hubungan yang sehat dengan keluarga yang kami bangun. Kami pengen punya hubungan yang sehat dengan papa mama kami, dengan adik-adik kami atau abang kakak-kakak kami yang kami dulu mungkin sudah terpencar jauh. Kami pengen punya hubungan sehat dengan satu sama yang lain. Tapi Tuhan, tolong kami selama kami belum bisa melihat dosa kami, selama kami masih belum bisa melihat balok di mata kami, Tuhan, kami tidak akan pernah berubah. Tuhan tolong sadarkan kami Tuhan, setiap dari kami. Dan biar kiranya kami boleh masuk di dalam belajar, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita